Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman 5 Granada, apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 1, muatan IPA. Yuk kita awali kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik penjelasan materi hari ini. Kita akan belajar mengenal organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Yang pertama, ini adalah hewan apa teman-teman? Belalang. Belalang termasuk kelompok serangga. Nah, bagaimana proses pencernaan pada serangga? Pertama-tama, makanan dikunyah menggunakan mulut. Lalu, makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok. Nah, tembolok itu adalah tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal. Nah, empedal ini disebut juga dengan lambung pengunyah. Nanti di situ makanan dilumat dan dihancurkan lagi. Setelah hancur, makanan masuk ke dalam lambung. Nah, makanan masuk ke lambung dicerna dengan bantuan enzim. Lalu masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian sisanya yang tidak terpakai dibuang melalui anus. Itulah pencernaan pada serangga. Yang berikutnya adalah hewan ruminansia atau memamah biak. Hewan ruminansia ini adalah hewan herbivora yang memakan atau memamah makanannya sebanyak 2 kali. Seperti apa itu? Contohnya sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah, dan kijang, serta hewan lainnya yang memakan rumput dan sejenisnya. Nah, jadi makanan hewan ini pasti teman-teman tahu kan? Paling umum adalah rumput, daun-daunan. Nah, rumput itu mengandung selulosa yang hanya bisa dicerna dengan baik oleh hewan ruminansia ini. Nah, ciri khasnya sapi dan kambing serta hewan ruminansia lainnya, lambungnya itu terdiri dari 4 bagian. Ada yang namanya rumen, perut besar, retikulum atau perut jala, omasum, perut kitab, dan abomasum, perut masam. Nah, bagaimana nih proses pencernaan pada ruminansia? Pertama-tama pastinya rumput atau makanan dikunyah dengan gigi yang ada di mulut. Kemudian dengan bantuan air liur yang ada di mulut sapi. Setelah makanan sudah dikunyah, lalu masuk ke yang namanya kerongkongan atau esofagus. Setelah itu masuk ke dalam rumen atau perut besar. Nih, teman-teman lihat di sini rumennya. Bismillah beri tanda ya. Ini adalah rumen, perut besar. Jadi, masuk melalui esofagus, masuk ke rumen. Kemudian, setelah itu, kembali lagi. Nah, lihat panahnya. Kembali lagi ke mulut. Nah, nanti makanan yang dicerna di dalam rumen itu tadi ada bantuan bakteri. Nah, jadi dikembalikan ke mulut untuk dikunyah kembali. Nah, setelah dikunyah kembali, lalu masuk ke yang namanya retikulum atau apa namanya? Perut jala. Di mana retikulum? Nah, di sini. Jadi setelah kembali ke mulut,
masuk kembali ke retikulum. Nah, di retikulum ini mengalami proses fermentasi atau diuraikan. Jadi disaring, misalkan ada benda-benda asing yang masuk. Nah, di situ ada proses penyaringannya. Setelah itu, makanan masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Perut kitab di mana, teman-teman? Nah, di sini. Jadi setelah masuk ke retikulum, masuk ke perut kitab. Di perut kitab ini dicerna dengan bantuan enzim. Nah, setelah itu masuk lagi ke dalam abomasum. Di mana abomasum? Di sebelah sini. Abomasum untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan bakteri jahat dimatikan di sini. Setelah itu baru masuk ke usus. Nah, di usus ini sari-sari makanan diserap. Nanti yang tidak terpakai atau dibuang melalui anus. Seperti itu. Selanjutnya, pencernaan pada ikan. Nah, ikan melakukan pencernaan makanan mulai dari mulut, masuk ke rongkongan, kemudian lambung, lalu ke usus, dan keluar melalui anus. Lebih sederhana ya dari ruminansia. Selanjutnya, amfibi, teman-teman perhatikan pencernaannya mulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Nah, diserap makanannya melalui usus dan dikeluarkannya melalui kloaka. Jadi kloaka itu lubang seperti anus pada amfibi, contohnya katak. Namanya kloaka. Selanjutnya adalah aves, kelompok burung. Nah, di kelompok burung ini mirip ya dengan apa teman-teman? Serangga. Jadi mulai dari mulut, masuk ke kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke tembolok, lambung, dan terakhir berujung di kloaka. Sama dengan lubang pengeluaran pada katak tadi. Proses pencernaan manusia sama seperti hewan lainnya, dimulai dari mulut. Nah, mulut fungsinya adalah untuk melunakkan makanan. Nanti dibantu oleh gigi dan air liur, setelah itu menjadi bolus. Nah, bolus itu adalah makanan yang sudah dilunakkan. Kemudian lewat kerongkongan dibantu didorong ke lambung. Jadi di kerongkongan ini ada otot-otot yang membantu menggerakkan bolus tersebut. Nanti masuk ke lambung. Nah, di lambung adalah mencerna makanan kembali dengan bantuan enzim. Seperti itu. Nah, setelah itu masuk ke usus halus. Usus halus di sini adalah penyerapan sari-sari makanan yang mau kita ambil untuk tubuh kita. Nah, nanti di usus besar barulah diserap kembali zat-zat sisa makanan tadi jika masih ada ataupun air-air sisa makanan. Nah, barulah nanti ampasnya dibawa ke anus. Anus itu adalah lubang pengeluaran sisa pencernaan kita yang sudah tidak terpakai. Jadi fungsinya apa? Masing-masing teman-teman bisa menyebutkan. Mulut fungsinya adalah melunakkan makanan atau tempat makanan dihancurkan. Kerongkongan fungsinya saluran penghubung mulut dan lambung yang membantu mendorong makanan ke lambung. Nah, lambung fungsinya tempat pencernaan dengan bantuan enzim. Usus halus fungsinya apa? Usus halus fungsinya adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus besar adalah tempat penyerapan airnya dan sisa penyerapan dari usus halus. Jadi, jika masih ada zat-zat yang penting diserap kembali di usus besar. Nanti ampasnya baru disalurkan melalui anus. Jadi, anus itu fungsinya adalah saluran pembuangan sisa pencernaan. Alhamdulillah, materi hari ini sampai di sini dahulu. Teman-teman bisa membuka buku tema 3 halaman 35 sampai 36.
Nanti teman-teman isi, kemudian setelah diisi, teman-teman presentasikan atau jelaskan hasil tugas yang sudah diisi tersebut dalam bentuk video. Jadi mempresentasikan sambil menunjuk gambar. Jadi misalnya ini adalah mulut, ini adalah lambung, kemudian fungsinya apa, nanti teman-teman jelaskan dalam bentuk video ya. Kalau sudah mengerti, Miss Laila akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam mengerjakan tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.